Perkenalkan, nama saya Victoria Neska dengan NIM 243030500310, dan pada bagian ini saya akan menjelaskan IRD beserta tampilan pada web, register, login, profil, dan kartu anggota pada sistem perpustakaan UPR. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu untuk IRD perpustakaan UPR-nya. Yang dimana untuk IRD sendiri di sini ada 9 tabel yang saling berhubungan. Jadi yang pertama ada tabel peminjaman dengan PK-nya pinjam ID dan foreign key-nya adalah mahasiswa NIM. Lalu ada data peminjaman dengan PK dan foreign dengan primary key dan foreign key-nya adalah pinjam ID dan buku ID. Lalu ada tabel buku dengan primary key-nya buku ID dan foreign key-nya adalah kategori ID. Lalu ada prodi dengan primary key-nya prodi ID. Lalu ada mahasiswa dengan primary key-nya adalah mahasiswa NIM dan foreign key adalah prodi ID. Lalu ada tabel review yang dimana tabel review di sini itu PK-nya adalah review ID dengan ada 3 foreign key yaitu mahasiswa NIM, buku ID, pinjam ID, dan bagian tabel reservasi di sini ada primary key reservasi ID, foreign key mahasiswa NIM dengan foreign key buku ID, lalu ada wishlist, tabel wishlist di sini primary key adalah wishlist ID, lalu ada foreign key mahasiswa NIM dan buku ID. Dan yang terakhir adalah tabel kategori yaitu di sini primary key-nya adalah kategori ID. Nah, itu untuk singkatnya IRD perpustakaan UPR. Sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian webnya atau sistemnya. Tadi saya sudah menjelaskan untuk bagian IRD dan kita masuk ke dalam penjelasan webnya. Jadi yang pertama itu bagian register dulu. Jadi sebelum nanti masuk dalam webnya itu akan ditanya apakah sudah punya akunnya atau belum. Kalau belum kita bisa daftar sekarang. Ini mana untuk daftar sekarang ini adalah bagian register PHP. Jadi register PHP ini adalah halaman untuk mendaftarkan akun baru sebagai anggota perpustakaan. Lalu di sini PHP itu mengambil semua data prodi dari database untuk ditampilkan sebagai pilihan dropdown di formulir, yaitu ini. Select from prodi, order by prodi nama. Ya, nanti hasilnya akan muncul otomatis sebagai opsi pilihan. Dan kalau misalnya ada prodi baru yang nanti mau kita tambahin ke database, maka dropdownnya juga akan langsung ikut ke update. Lalu selanjutnya itu adalah bagian validasi input. Nah, nanti saat formulir dikirim, si file PHP-nya akan memvalidasi semua data terlebih dahulu. Jadi nama, NIM, email, prodi, dan password itu tidak boleh kosong. Password dan konfirmasi password itu harus sama. Panjang password itu minimal 6 karakter. Lalu juga PHP akan mengecek apakah NIM dan email itu sudah pernah terdaftar atau mengecek duplikat. Yang dimana itu bagian sini, yaitu nih, select count from mahasiswa where mahasiswa NIM or mahasiswa email. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya lebih dari 0, maka pendaftaran ditolak. Ini mencegah untuk satu orang itu mendaftar 2 kali ya. Karena di sini untuk mahasiswa email itu tuh bentuknya unik. Lalu selanjutnya itu adalah inskripsi dan simpan. Jadi password diinskripsi dengan by crypt, hash password hash password by crypt, yang kemudian akan disimpan ke dalam tabel mahasiswa dengan perintah insert. Nah, lalu ketika berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman login dengan pesan sukses. Itu kita akan simulasikan sekarang untuk bagian registrasinya. Jadi yang pertama, kan kita belum punya akun, maka kita akan daftar sekarang. Di sini saya akan memakai NIM 23, 30, 50, 310 dengan pilihan prodi yaitu hukum. Lalu nama lengkap misalnya namanya di sini adalah. Lalu di sini kita bikin emailnya. Lalu alamat di sini kita bikin alamatnya Jalan Merah misalnya. Nomor 10, nomor 1. Lalu pasangannya kita bikin saja 1 2 3 4 5 6. Ini kita konfirmasi 1 2 3 4 5 6. Lalu kita buat akunnya. Nah, jadi akun sudah berhasil dibuat. Jadi tadi setelah kita registrasi, kita akan masuk ke bagian login PHP. Nah, jadi bagian ini adalah halaman untuk masuk ke sistem menggunakan NIM dan password yang sudah kita buat tadi. Jadi yang pertama di sini kita akan mengecek apakah pengguna sudah login. Kalau misalnya sudah login, akan dia arahkan ke halaman login. Ini mengecek untuk supaya tidak terjadi akses berulang ke halaman login. Lalu, ketika formnya dikirim, PHP akan mencari data mahasiswa berdasarkan NIM sekaligus mengambil nama prodinya menggunakan join, yaitu bagian sini. Ini, ya bagian situ. Ini. Lalu, PHP akan membandingkan password yang diketik dengan hash yang tersimpan di database, yaitu bagian sini. Yang dimana kalau misalnya cocok, data mahasiswa akan disimpan ke dalam session, yaitu sebuah memori sementara di server yang mengingat siapa yang sedang login. Tapi kalau misalnya nggak cocok, maka akan muncul pesan NIM atau kata sandi salah, atau kalau emang belum mengisi sama sekali, nanti akan keluar NIM dan kata sandi wajib diisi. Sekarang kita coba login. Jadi tadi kita akan mendaftar NIM-nya dengan NIM 2330, 50, 310 dengan kata sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus sekarang kita akan masuk. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian perpustakaannya. Tadi kita sudah melakukan login dan sekarang kita akan masuk ke bagian profile. Nah, di sini ada profile PHP, yang dimana profile PHP di sini adalah halaman untuk melihat dan mengedik data diri sekaligus mengganti sebuah password. Yang dimana untuk update profile di sini itu punya dua halaman form, yang dimana form pertama itu untuk mengubah data profile.
yaitu bagian sini. Jadi PHP membedakan formulir mana yang dikirim untuk menggunakan kolom tersebut, yaitu input type hidden name action value update profile. Ketika tombol simpan perubahan nanti akan diklik, PHP akan membaca nilai action ini dan akan menjalankan logika yang sesuai. Lalu setelah divalidasi seperti nama, email, prodi yang wajib diisi, PHP akan mengecek apakah email baru sudah dipakai akun lain, tapi mengecualikan akun sendiri, yaitu bagian sini, selectkan from mahasiswa, where mahasiswa email, and mahasiswa name. Lalu kalau misalnya lolos, data akan diperbarui di database dengan perintah update, yaitu update mahasiswa set, mahasiswa nama, mahasiswa alamat, mahasiswa email, mahasiswa prodi, where mahasiswa name. Nah, session ini juga akan ikuti perbarui agar nama dan email yang tampil di sidebar langsung berubah tanpa perlu login ulang. Itu untuk yang update data. Lalu untuk yang ganti password, di sini ada 3 tahapan validasi yang dimana itu kita ngetik dulu password lama, kita tulis lagi password baru, dan nanti kita akan konfirmasi password yang baru. Jadi kalau misalnya semua lolos, password akan dienkripsi dengan backup lagi, lalu akan disimpan ke database, yaitu hash, password hash baru, password backup, update mahasiswa set, mahasiswa password, where mahasiswa name. Nah, jadi di sini untuk password itu kita tidak menyimpan dalam bentuk asli karena di sini kita pakai hash ya. Jadi supaya aman gitu. Itu untuk bagian profilnya. Kita bisa cek di sini, itu ada bagian profil saya, yang mana di sini ada informasi akun, seperti ini. Lalu di sini kita bisa gantikan sandi, coba aja. Nantinya 123456 jadi 1234567. Dan kita coba lagi 1234567. Lalu kita ubah. Nah, sekarang kita coba logout dan kita coba masukin akunnya tadi lagi ya. 1234567. Nah, ini masih bisa. Jadi itu tadi untuk bagian profile. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian kartu anggota. Nah, jadi untuk bagian di PHP-nya untuk kartu anggota di sini adalah halaman untuk menampilkan kartu anggota perpustakaan yang bisa dicetak langsung dari browser. Nah, jadi tadi seperti yang pertama itu kita perlu dulu login, yaitu require login. Jadi kalau misalnya belum login akan diarahkan ke halaman login. Lalu sini ada fungsi current user, di mana current user ini mengambil name dari session yang disimpan saat login tadi, dan itu kemudian akan digunakan untuk query data lengkap ke database, yaitu select prodi nama from mahasiswa, join prodi, on prodi ID where mahasiswa name. Nah, jadi sini bisa dilihat ini adalah kartu anggotanya, yaitu ada Pustaka UPR, Universitas Palangkaraya, dengan tulisan kartu anggota di sini. Di sini ada inisial namanya ya, ada inisial namanya itu Oscar Yasri dengan NIM ini, program studinya hukum, emailnya tadi ini, dan alamatnya Jalan Merah nomor 1. Dengan di sini ada juga informasi anggota yang versi ininya. Terus di sini juga bisa kita cetak kartunya dari browser. Itu sekian untuk bagian registrasi, login, profile, dan kartu anggota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Helen Angelina Putri dengan NIM 243030500334. Di sini saya akan menjelaskan bagian indeks. Untuk bagian kode indeks pada program, di sini ada beberapa query. Query pertama, query ini mengambil data dari view buku lengkap. View ini sudah berisi gabungan data buku yang lengkap, jadi tidak perlu nulis join manual. Where buku tersedia lebih dari 0, fungsinya untuk menyaring supaya hanya buku yang masih ada stoknya yang bisa diambil. Order by run, bikin urutannya diacak setiap kali query dijalankan. Dan limit 1 membatasi supaya yang diambil hanya satu buku saja yang ditampilkan. Lalu untuk query kedua, query ini mengambil data dari view statistik mahasiswa, where name mahasiswa, dipakai untuk memfilter data supaya yang diambil hanya data milik mahasiswa yang NIM-nya sesuai. Tanda tanya adalah placeholder untuk nilai NIM yang akan dimasukkan. Dari view ini kita bisa dapat total dipinjam, aktif dipinjam, wishlist count, dan total denda sekaligus dalam satu query. Lalu untuk yang ketiga, query ini mengambil semua baris dari tabel kategori tanpa kondisi apapun. Order by kategori nama mengurutkan hasilnya secara alfabet dari A sampai dengan Z. Untuk query yang keempat, di sini ada dua kondisi, yaitu tanpa filter dan dengan filter. Query ini ngambil data dari view buku lengkap. Kalau ada filter, semua kategori buku ikut keambil. Kalau ada filter, where kategori ID dipakai untuk membatasi supaya hanya buku dari kategori tertentu saja yang diambil. Order by buku ID base limit 8 ini mengurutkan supaya buku yang paling baru saja yang masuk di tampilan dan hanya menampilkan 8 jenis buku saja. Sekarang lanjut untuk bagian penjelasan bagian beranda pada website. Bisa dilihat ini tampilan webnya. Yang pertama kelihatan adalah deretan tombol chip kategori. Nah, bagian ini datanya diambil dari tabel kategori tadi yang diurutkan berdasarkan alfabet. Pakai order by kategori nama. Bisa kita lihat tombol urutannya mulai dari ekonomi, fiksi, hukum, ilmu komputer, kesehatan, sains, dan sastra. Sekarang tombol semua yang aktif dan warnanya hijau karena belum ada filter yang dipilih.
Kalau kita klik misalnya yang ekonomi, nanti query yang pakai where kategori ID otomatis jalan dan koleksi buku di bawah berubah jadi cuma nampilin buku dengan kategori ekonomi. Untuk bagian yang kedua, banner buku, pilihan, dan koleksi buku. Ada dua bagian sekaligus yang datanya sama-sama diambil dari view buku lengkap. View ini dipakai dua kali di halaman beranda. Pertama dipakai untuk mengambil buku pilihan yang muncul di banner hijau ini, dan yang kedua dipakai untuk mengambil 8 buku yang muncul di grid koleksi buku. Jadi satu view ini kegunaannya ada dua di halaman yang sama. Kenapa pakai view di sini? Karena data buku itu tidak cuma satu tabel, ada data judul dan stok dari tabel buku, ada nama kategori dari tabel kategori, dan ada rating dari tabel lain. Jadi di banner buku ini yang muncul adalah pilihan basis data, dan ada dua tombol, bisa pinjam sekarang dan lihat detail. Dan karena pakai order by tadi, setiap kali halaman di refresh, buku yang muncul di banner bisa ganti jadi buku yang lain. Lanjut ke bagian koleksi grid buku di bagian bawah sini. Dari view buku lengkap yang sama, tapi kali ini dia mengambil 8 buku terbaru pakai order by, buku ID dash, dan limit 8 tadi. Setiap kartu ada cover buku, terus batch status, judul, pengarang, bintang rating, dan singkatan 3 huruf kategori. Semua batch sekarang bertulisan tersedia, karena kolom buku tersedia nilainya lebih dari 0. Ada dua bagian yang datanya sama diambil dari view statistik mahasiswa. View ini dipakai untuk mengambil semua data statistik punya mahasiswa yang login, dan kegunaannya muncul di dua tempat sekaligus di halaman beranda. Kenapa pakai view ini? Karena data statistik itu sebetulnya hasil perhitungan dari banyak tabel sekaligus. Total pinjam itu dari hasil count dari tabel peminjaman, wishlist dari tabel wishlist, denda dari tabel denda. Jadi tempat pertama kemunculannya adalah di selection statistik saya yang paling bawah ini, yang ngumpulin 3 kotak, yaitu total dipinjam, sedang dipinjam, dan wishlist. Tempat buku yang sedang dipinjam, terus total buku 4, wishlist yang tersimpan 1. Statistik mahasiswa juga yang mengontrol apakah ada peringatan denda muncul atau tidak di bagian atas halaman. Karena di sini belum ada denda, maka di sini nggak ada muncul notifikasi denda. Bisa kita lihat, di peminjaman belum ada denda yang terlihat. Perkenalkan, nama saya Maylin Sastia Putri, NIM 243030503004. Saya akan menjelaskan dua file pada aplikasi Pustaka UPR, yaitu Cari PHP dan Detail PHP. Saya mulai dari Cari PHP dulu. Di bagian paling atas ini, kita memanggil config PHP yang berisi koneksi database. Fungsi require login untuk memastikan halaman ini hanya bisa diakses oleh mahasiswa yang sudah login. Kalau belum, otomatis akan diarahkan ke halaman login. Fungsi current user untuk mengambil data sesi mahasiswa yang aktif. Selanjutnya, kita ambil parameter dari URL. Ada 3 filter, yaitu kata kunci Q, kategori cut, dan tahun terbit. Untuk pagination, setiap halaman menampilkan maksimal 12 buku, dan variabel offset menentukan mulai dari data keberapa yang diambil dari database. Di sini kita membangun query SQL. Kondisi where berubah sesuai filter yang dipilih user. Kalau user mengetik kata kunci, sistem mencari di 3 kolom sekaligus, yaitu judul, pengarang, dan ISBN. Kita menggunakan prepare statement dengan tanda tanya sebagai placeholder untuk mencegah serangan SQL injection. Kita tidak query langsung ke tabel buku, tapi menggunakan view bernama view buku lengkap yang sudah didefinisikan di database. View ini sudah menggabungkan tabel buku, kategori, dan review sekaligus, termasuk menghitung rata-rata rating dan jumlah ulasan tiap buku. Untuk setiap buku, sistem mengecek apakah kolom buku cover terisi atau tidak. Kalau ada nama file gambarnya, akan ditampilkan foto cover dari folder. Kalau kosong, akan ditampilkan ikon buku sebagai pengganti. Setiap kartu buku bisa diklik dan akan membuka halaman detail buku. Fitur wishlist menggunakan stored prosedur bernama SP Toggle Wishlist. Kita cukup kirim NIM mahasiswa dan ID buku, lalu prosedur yang akan ngecek sendiri apakah buku sudah ada di wishlist atau belum. Kalau sudah ada, dihapus. Kalau belum ada, ditambahkan. Hasilnya dikembalikan lewat variabel output, yaitu result, berisi text edit atau remove. Untuk meminjam buku, kita panggil SP pinjam buku. Di dalam prosedur ini ada 2 pengecekan otomatis. Yang pertama, apakah mahasiswa sudah meminjam buku yang sama? Kedua, apakah stok masih tersedia? Kalau lolos keduanya, prosedur otomatis menyimpan data ke tabel peminjaman dan detail peminjaman. Hasilnya dikembalikan lewat result, bisa berisi already brought, no stock, atau sukses, diikuti dengan tanggal jatuh tempo. Ketika stok habis, muncul tombol reservasi. Ini memanggil SP buat reservasi yang otomatis menghitung nomor antrian berdasarkan reservasi yang sudah ada. Mahasiswa mendapat nomor antrian dan akan diberitahu ketika bukunya sudah siap diambil.
Ketika status reservasi berubah menjadi siap diambil, yang diubah otomatis oleh trigger saat ada buku dikembalikan, tombol berubah menjadi ambil dari reservasi. Prosedur SP ambil reservasi akan mengkonversi reservasi menjadi peminjaman aktif dan mengubah status reservasi menjadi selesai. Fitur review menggunakan SP simpan review. Prosedur ini mengecek dulu apakah mahasiswa pernah meminjam buku tersebut. Kalau belum pernah, review tidak bisa dikirim. Kalau sudah pernah review, data diperbarui. Kalau belum pernah review, data baru dimasukkan. Hasil bisa never brought, invalid rating, update, atau insert. Untuk menampilkan informasi buku, kita kembali menggunakan view buku lengkap, sehingga rata-rata rating dan jumlah ulasan sudah langsung tersedia tanpa query tambahan. Sekarang masuk ke aplikasinya, ini adalah halaman cari buku. Saya coba ketik kata kunci Harry Potter. Hasilnya langsung muncul buku-buku yang judulnya mengandung kata Harry Potter. Sekarang saya coba filter kategori, saya pilih bahasa dan sastra. Buku yang tampil hanya dari kategori bahasa dan sastra saja, seperti Anak Semua Bangsa, Bumi Manusia, Laskar Pelangi, dan lainnya. Bisa juga dikombinasikan dengan kata kunci dan tahun terbit secara bersamaan. Setiap kartu buku menampilkan judul, pengarang, rating bintang, batch tersedia atau dipinjam, dan foto cover. Jika saya klik salah satu kartu buku, maka kita masuk ke halaman detail PHP. Di halaman ini terdapat 4 fitur utama sekaligus, yaitu peminjaman, wishlist, reservasi, dan review. Semua fitur ini tidak lagi menggunakan query manual di PHP, melainkan memanggil stored prosedur yang sudah dibuat di database. Di halaman detail ini, kita bisa lihat informasi lengkap buku, yaitu judul, pengarang, kategori, tahun, ISBN, stok, dan rating. Karena stok masih ada, muncul tombol pinjam sekarang. Saya klik. Berhasil, muncul notifikasi hijau dengan jatuh tempo 7 hari ke depan. Tombol wishlist juga bisa dicoba. Setelah klik tambah, klik lagi hapus dari wishlist. Kalau stok habis, tombolnya otomatis berubah jadi reservasi untuk daftar antrian. Di bawah ada form review dengan pilihan bintang 1-5. Fitur ini hanya aktif untuk mahasiswa yang sudah pernah meminjam buku ini. Perkenalkan, nama saya Gabriela Shantika Agnes Christine dengan NIM 2430205030 Dan di sini saya akan menjelaskan dua fitur, yaitu fitur peminjaman dan fitur reservasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur pertama, yaitu fitur peminjaman. Di sini cara PHP memanggil database. Di sini PHP mengirimkan dua parameter saja, yaitu ID peminjaman dan mahasiswa. Seluruh validasi dan eksekusi dilakukan dalam database. Hasilnya dikembalikan melalui result, yang merupakan out parameter dari store prosedur. PHP di sini hanya membaca hasil akhirnya, berhasil atau gagal. Kemudian kita masuk ke dalam database. Di sini ada kita membuat store prosedur kembalikan buku. Database ini dalam store prosedur kembalikan buku, database melakukan dua hal. Pertama, di sini ada validasi kepemilikan. Database memverifikasi bahwa peminjaman tersebut benar-benar milik mahasiswa yang berstatus bersangkutan dan statusnya masih aktif. Jika tidak ditemukan, prosedur akan langsung berhenti dengan kode not found, seperti ini. Kedua, di sini ada penentuan status dari pengembalian buku itu sendiri. Database secara mandiri akan menentukan status akhir apabila hari ini telah melewati jatuh tempo, status di set terlambat. Apabila belum melewati, status memiliki dijadikan kembali. Keputusan ini sepenuhnya ada dalam database dan bukan dalam kode PHP. Kemudian, begitu perintah update dieksekusi, sebuah trigger otomatis akan aktif, yaitu trigger after update peminjaman status. Trigger ini adalah salah satu inti dari sistem, karena dia adalah jembatan dari fitur peminjaman dan fitur reservasi. Trigger ini mengerjakan dua hal sekaligus. Pertama, dia mengembalikan stok buku. Kolom buku tersedia bertambah satu untuk setiap buku yang ada dalam transaksi peminjaman tersebut. Ini terjadi otomatis, tidak ada baris apapun di page yang memerintahkan update stok. Kedua, ini menjadi salah satu keunggulan sistem kita, yaitu trigger langsung memeriksa tabel reservasi. Database mengambil mahasiswa dengan nilai reservasi antrian paling kecil menggunakan min. Artinya, yang paling pertama mengantri. Mahasiswa tersebut langsung diubah statusnya menjadi siap diambil dan diberikan batas waktu 48 jam untuk mengambil buku. Seluruh proses ini terjadi dalam hitungan milidetik, sepenuhnya otomatis tanpa ada instruksi tambahan dari PHP maupun dari pengguna.
Sekarang untuk pengambilan data ditampilkan di sini ada dua view yang digunakan. Pertama, view peminjaman aktif dan view riwayat peminjaman. Di sini peminjaman aktif adalah view yang ini dan peminjaman yang ini. PHP ini tidak menggunakan query langsung ke tabel mentah di dalam di sini ada bagian query gratis date div. Denda dihitung dari selisih antara hari dengan jatuh tempo dikalikan 1000. Fungsi greatest memastikan nilai denda tidak pernah negatif apabila buku belum terlambat. View ini juga menggabungkan judul buku menggunakan grup concat dengan separator karakter OR. Sehingga satu transaksi yang meminjam beberapa buku tetap dapat ditampilkan dengan rapi. Di sini PHP gunanya hanya untuk menjumlahkan nilai yang sudah disiapkan oleh view. Tidak ada logika perhitungan dari sisi aplikasi. Kemudian saya akan lanjut ke bagian reservasi. Saya lanjut ke bagian reservasi. Ini adalah fitur unggulan dari sistem yang kami bangun. Polanya di sini sama, PHP hanya mengirimkan dua parameter lalu menunggu hasil dari database. Seluruh logikanya di sini ada dalam start prosedur ambil reservasi. Dalam prosedur tersebut, terdapat 4 lapis validasi yang dieksekusi secara berurut-urutan. Ada if, else if, else if, else if, else if. Validasi pertama memastikan reservasi ditemukan dan memang milik mahasiswa tersebut. Validasi kedua memastikan statusnya sudah siap diambil, bukan masih menunggu. Ini penting karena mahasiswa hanya boleh mengambil buku setelah mendapat giliran. Validasi ketiga di sini mengecek ketersediaan stok, dan validasi keempat adalah mencegah duplikasi peminjaman. Apabila salah satu gagal, prosedur akan berhenti dan tidak ada satupun data yang berubah. Apabila seluruh validasi lolos, database akan menjalankan transaksi berikut. Apabila seluruh validasi lolos, database akan menjalankan transaksi berikut. 3 operasi dijalankan dalam satu transaksi atomik. Membuat rekod peminjaman baru dengan jatuh tempo 7 hari, mencatat detail buku yang dipinjam, dan menutup reservasi dengan status selesai. Apabila salah satu operasi gagal, seluruh transaksi dibatalkan. Tidak ada data yang tersimpan setengah-tengah. Dan begitu insert ke detail peminjaman berhasil, trigger pertama aktif kembali. Stok buku otomatis berkurang 1. Sekarang di sini PHP hanya menerjemahkan kode hasil dari database menjadi pesan yang ditampilkan ke pengguna. Tidak lebih dari itu. Untuk fitur pembatalan, pendekatannya sedikit berbeda. Tidak menggunakan store prosedur, tetapi ada tetap logika validasi di sini. Database terlebih dahulu diverifikasi. Apabila reservasi tersebut milik mahasiswa yang sedang login, dan apakah statusnya masih menunggu atau siap diambil. Pembatalan hanya diperbolehkan pada 2 status tersebut. Reservasinya sudah selesai atau belum, atau sudah dibatalkan, tidak dapat diubah lagi. Dan yang terakhir, pada fitur ini, menggunakan view reservasi mahasiswa. View reservasi mahasiswa sendiri sudah menggunakan join antara tabel reservasi dan buku di dalamnya. PHP hanya mengirimkan NIM dan mendapatkan kembali seluruh informasi yang dibutuhkan. Judul buku, pengarang, nomor, antrian, status, dan batas waktu pengambilan dalam satu query sederhana. Di sini saya akan menjelaskan fitur peminjaman berjalan di web. Di sini terlihat daftar buku yang sedang dipinjam beserta jatuh tempo dan status nilainya. Ini semua datanya diambil dari view peminjaman aktif yang tadi sudah saya jelaskan di dalam kode. Saat saya klik tombol kembalikan, di balik tombol ini PHP memanggil store prosedur kembalikan buku. Database menentukan statusnya, mengembalikan stok, dan apabila ada antrian reservasi untuk buku ini, trigger langsung mengubah status antriannya menjadi siap diambil secara otomatis. Buku ini sudah berhasil dikembalikan dan seluruh proses yaitu validasi, update stok, update status, notifikasi antrian, semuanya dikerjakan database dalam satu rangkaian eksekusi. Lanjut, untuk demo reservasinya sendiri, ini saya sudah melakukan reservasi di sini saya akan mencoba untuk meminjam buku Harry Potter 2. Saya akan meminjam di salah satu akun saya. Karena di sini saya sudah melakukan peminjaman dan stoknya sudah 0, maka pada akun yang lainnya mau tidak mau dia melakukan reservasi. Saya akan tunjukkan bagaimana. Untuk tampilannya sendiri, di sini saya akan melakukan reservasi pada buku yang sudah saya pinjam di akun sebelumnya, Harry Potter 2. Mau tidak mau saya melakukan reservasi, saya akan tekan reservasi, kita masuk ke halaman reservasi. Di sini antrian saya adalah antrian 1 dan statusnya di sini menunggu. Dan
ketika saya klik reservasi di sini PHP mengambil store prosedur buat reservasi. Database di sini menghitung nomor antrian secara otomatis. Berapa mahasiswa yang mengantri dan ditambah 1. Hasilnya langsung tersimpan dalam tabel reservasi dengan status menunggu seperti yang ditampilkan sekarang. Saat saya lihat ini, di sini saya melihat ada status menunggu dan ada batas waktu yang masih kosong. Batas waktu ini baru akan terisi otomatis oleh trigger tepat pada saat mahasiswa lain yang mengembalikan buku tersebut. Database akan mengubah statusnya menjadi siap ambil dan mengisi kolom reservasi expired dengan nilai 48 jam. Apabila sudah mendapat giliran, jikalau akun yang lainnya sudah mengembalikan, maka statusnya akan berubah menjadi siap diambil dan batas ambilnya sudah bisa kita lihat di sini 52 jam. Apabila statusnya sudah siap diambil, maka tombol ambil buku akan langsung muncul dan di sini akan saya klik. Database menjalankan store prosedur ambil reservasi, memvalidasi seluruh kondisi, lalu membuat peminjaman baru sekaligus menutup reservasi ini dalam satu transaksi. Di sini transaksinya sudah selesai dan peminjaman baru tercatat. Seluruh alur antri menunggu mendapat giliran hingga meminjam, semuanya dikendalikan oleh database. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya LG Dini Hafidz dengan NIM 2430 30 50 314. Di sini saya akan menjelaskan bagian fitur wishlist. Jadi di sini ada sebuah trigger bernama trigger before insert wishlist. Trigger insert before wishlist ini bertipe before insert yang artinya dijalankan otomatis sebelum data baru masuk ke dalam tabel wishlist. Cara kerjanya itu, di wishlist tanggal, jika tidak diisi atau bernilainya kosong, maka akan otomatis mengisi dengan waktu sekarang menggunakan fungsi no. Selanjutnya, di sini ada view yang bernama view wishlist mahasiswa. View ini menggabungkan 4 tabel, yaitu tabel wishlist, tabel buku, tabel kategori, dan tabel review, yang hasilnya sekali pemanggilan kita bisa mendapatkan data lengkap seperti judul buku, pengarang, stok yang tersedia, nama kategori buku, lalu rata-rata rating dari pembaca sebelumnya. Di sini ada store prosedur bernama SP toggle wishlist yang bersifat toggle cara kerjanya. Pertama, prosedur itu akan mengecek dulu apakah buku tersebut sudah ada di wishlist mahasiswa. Jika sudah ada, maka buku akan dihapus dari wishlist dan prosedur mengeluarkan output remove. Lalu, jika belum ada, maka buku akan ditambahkan ke wishlist dan prosedur mengeluarkan output added atau tambahkan. Ini adalah halaman dari fitur wishlist. Di sini karena ada belum buku yang ditambahkan sama sekali, jadi di sini kosong. Dan kita bisa menambahkannya dengan menempel jelajahi koleksi dan kita mencari dan menambahkannya. Untuk menambahkannya kita bisa langsung pencet tambah wishlist dan otomatis halaman wishlist akan berubah menjadi buku yang kita pencet tambahkan tadi. Jika ingin menghapus tinggal pencet ini lalu akan menjadi kosong lagi.